Selepas pulang takziah dari rumah Farida, Alisa terus merayu suaminya untuk diantarkan pulang ke rumah orang tuanya. Saka sendiri menyadari memang sudah hampir 2 bulan sang istri tidak bertemu dengan kedua orang tuanya, maka dari itu Alisa sejak tadi bersikeras meminta kepada sang suami dan tidak bisa ditunda nanti-nanti. "Mas, ayo cepetan mandi," ucap Alisa yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Sabar sayangku, Mas masih balas pesan teman ini loh." "Siapa sih temennya?" "Mas Burhan, teman Mas dari Malang." "Mau apa Mas?" "Mau ngajak ketemuan." "Ketemuan di mana Mas?" "Di Tegal sayang." "Kirain di Malang." "Sebenarnya pengen ketemuan di Malang sambil ngajakin sayang jalan-jalan, tapi nanti aja deh kalau usia kandungannya udah di atas 4 bulan. Kalau sekarang Mas takut yang, lah ini mumpung Mas Burhan dari Bandung jadi kita ketemuannya di Tegal aja. Tapi nanti tetap jadi ke Malang ya Mas, aku pengen datang ke suatu tempat." "Tempat apa yang?" "Ada deh." "Ih kok ngomong terus sih, ayo cepetan mandi." Perintah Alisa sambil mengambilkan handuk dan pakaian dalam sang suami. Ya Allah, padahal dia yang ngajakin ngomong duluan, kok akunya yang dimarahin? Batin Zaka. "Iya sayangku, Bumil gak boleh marah-marah ya. Aku gak marah Mas, cuma sewot aja." "Sama aja dong sayang." "Mas Zaka," ucap Alisa sambil melototi suaminya. Mendapat kode dari ibu negara, Zaka sudah paham sang istri memintanya segera masuk ke kamar mandi. Iya, masuk kamar mandi ini loh yang." 15 menit berlalu, Zaka keluar dari kamar mandi mengenakan boxer dan kaos dalam. "Udah tak siapin itu bajunya," ucap Alisa yang sedang duduk di sofa. "Makasih sayangku." "Sayang ndak dandan?" "Ndak Mas, lagi males." Saka hanya mengangguk. Memang akhir-akhir ini Alisa jarang dandan. Bahkan krim yang tempo hari dibeli belum dibuka paketannya. "Mas, ayo Mas." "Sabar sayang, masih pakai celana ini loh." "Pakai celananya kok lama banget sih Mas?" "Udah ini udah. Bentar Mas sisiran dulu." "Iya Mas." Alisa beranjak dari tempat duduknya langsung mengambil tas miliknya dan tas milik suami. "Mas nanti malam di rumah ibu aja ya." Ucap Alisa berlalu keluar terlebih dahulu meninggalkan Zaka. "Iya sayang." Saat di perjalanan Alisa lebih banyak menyempatkan waktunya untuk berzikir, tentunya Zaka sangat menyukai itu. Namun ada satu yang membuat Zaka agak heran, sang istri sedari tadi hanya melihat kaca samping. Sejak perjalanan dari rumah hingga hampir setengah jam perjalanan posisinya belum berubah. "Sayang, dalam Mas. Kok dari tadi liatin kaca samping sih? Nggak pegel di kayak gitu terus?" "Nggak Mas. Beli martabak dulu yuk." "Nggak pengen martabak Mas." "Sayang pengen apa?" "Lagi nggak pengen apa-apa Mas." "Ya sudah, tapi beli sesuatu dulu ya buat orang di rumah." "Iya Mas." Jaka menepikan mobilnya di depan toko buah. "Sayang mau ikut turun ndak?" "Mau." "Ya udah ayo." Ucap Zaka sambil melepas sabuk pengaman sang istri. Zaka berjalan ke toko buah sambil mengandeng tangan istrinya. "Buahnya sigo-sigo ya Mas." Ucap Alisa sambil memegangi beberapa buah di hadapannya. "Ya bener mau dibeliin apa yang? Kalau orang rumah sukanya alpukat sama apel Mas." "Ya udah mau beli berapa kilogram?" "Masing-masing 3 kilogram en aja Mas." "Iya sayang." "Mbak minta wadahnya." Ucap Zaka kepada penjual. "Ini Mas." Jawab penjual sambil memberikan kantong kresek. Alisa mulai memilih-milih buah untuk orang tua dan adiknya di rumah. "Mas Jaka." "Iya sayang gimana? Nambah anggur nggak apa-apa ya, aku kok tiba-tiba pengen anggur Mas." "Nggak apa-apa sayang, nggak usah izin." "Sayang pengen tambah buah apa lagi nggak apa-apa." "Nggak perlu izin Mas." "Oke deh." Rupanya hanya buah anggur saja yang menarik perhatian Alisa. Setelah selesai, semua buah ditimbang. Setelah membayar Zaka dan Alisa kembali masuk mobil. Zaka mulai melajukan mobilnya kembali. "Mas, aku pengen makan buah anggurnya sekarang ya. Di rumah aja ya mainnya soalnya itu belum dicuci sayang. Pengen makan sekarang Mas." "Sebentar Mas tepikan mobilnya."
Zaka menepikan mobilnya, lalu mengambil beberapa buah anggur dan membuka botol air mineral. Zaka keluar mobil lalu mencuci anggur tersebut hingga bersih. Ini sayang di Mam, udah tak cuci anggurnya. Ucap Zaka sambil memberikan beberapa buah anggur yang beralaskan tisu. Makasih Baba sayang. Sama-sama Ibun sayang. Udah ya, kita jalan lagi. Alisa mengangguk. 15 menit perjalanan, mobil Zaka telah sampai rumah mertuanya. Alhamdulillah sampai. Ucap Alisa yang menampakkan wajah sumringah sambil mengalungkan tasnya. Semangat banget bumilnya Mas Zaka. Goda Zaka. Hehehe, semangat dong. Kan mau ketemu ayah sama ibu. Zaka dan Alisa berjalan masuk lewat pintu samping. Assalamualaikum Ibu Kayah. Waalaikumsalam, lu anak ibu sama Mas Zaka datang. Sehat, Bu? Tanya Alisa sambil mencium takjim tangan ibunya lalu disusul Zaka menyerahkan 2 kantong kresek buah yang dibeli tadi. Alhamdulillah sehat. Mas Zaka ini apa ti? Kok mesti bawa sesuatu? Hehehe, enggak apa-apa, Bu. Ayah di mana, Bu? Tanya Alisa. Ayah lagi di rumah Pak De, ya udah sana langsung ke kamar atau lele dulu di ruang tengah. Ibu mau nurusin masak dulu. Mas Zaka monggo. Enggak, Bu. Bu, aku nggak bantuin masak ya, aku langsung ke kamar. Iya, Mbak. Setelah pamit Zaka dan Alisa masuk kamar. Bentar Mas, jangan langsung bubuk, tak kebutin dulu. Ucap Alisa sambil membawa penembah untuk membersihkan kasurnya. Iya sayang. Udah Mas. Ucap Alisa sambil merapikan tempat tidurnya. Makasih sayang. Sama-sama Baba sayang. Zak langsung menaiki ranjang tidurnya lalu disusul Alisa. Alisa mendekat ke arah Zaka dan tiba-tiba memeluk tubuh kekar suaminya. Mas? Iya sayang. Zaka melingkarkan tangannya ke perut sang istri. Ngantuk? Jangan bubuk lo mau maghrib. Tapi aku ngantuk banget Mas. Jangan sayang, pamali bubuk sebelum maghrib. Gimana caranya biar gak ngantuk ya Mas? Nonton video lucu mau? Video apa Mas? Ngajinya kah? Anwar Zahid. Mau Mas? Bentar ya. Zaka mengulir gawainya, membuka aplikasi YouTube lalu mengetik di kolom pencarian pengajian kah? Anwar Zahid. Itu Mas yang ngaji sama santri Kediri viral itu Mas. Oh, yang pernah dipanggil ke depan terus bilang sama Gus ganteng dari Probolinggo sadar diri, sadar posisi, sadar rai wajah itu ti? Iya Mas, kok Mas tahu? Hehehe, ya tahu sekilas lihat story nyawa adalah teman-teman itu. Iya Mas lucu itu mau itu Mas. Iya. Zaka menuruti Alisa dengan tujuan agar bisa menahan rasa kantuk yang menyerang istrinya. Tangan Zaka dengan setia menjadi penyangga ponsel miliknya agar sang istri nyaman melihat video yang diminta. Azan maghrib berkumandang. Zaka mematikan ponselnya Perlu lalu bukti mengajak rekening bank, istrinya majuin pinjaman bersiap-siap uang di untuk Zikes pergi gak sih? ke masjid Perlu, sholat Pak. Perlu duha. ada penjamin atau jaminan nggak? Setelah Perlu makan juga. malam, Alisa izin kepada kedua orang tua dan suaminya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam kamar. Alisa merebahkan tubuhnya sambil mengelus lembut perutnya. Memang 1 hari ini rasa mualnya sudah berkurang tidak sama seperti hari-hari sebelumnya. Alisa sangat bersyukur suaminya memberikan perhatian dan dukungan penuh untuknya. Namun Alisa sendiri juga terkadang sangat kasihan dengan suaminya apabila Alisa tidak bisa tidur saat malam hari Zaka dengan setia menemani begadang sambil memijit kakinya. Alisa mengulir gawai suaminya sambil membuka akun Instagram milik Zaka. Zaka memang sudah memberi Alisa kebebasan untuk membuka ponsel miliknya sewaktu-waktu. Bahkan untuk kata sandi ponselnya memang sengaja diganti tanggal lahir istrinya. Tampilan beranda Instagram milik Zaka hanya ada akun-akun dakwah Islami. Alisa asyik mengulir dan mengamati setiap postingan dari pemilik akun tersebut. Banyak sekali pelajaran ilmu yang didapat dari akun-akun tersebut. Ya, kautes Islami memang menjadi kesukaan Alisa setelah menikah dengan Zaka. Bahkan banyak dari kalangan ustadz muda, syarifah, habaib Gus Loa beserta para nawaning menjadi support sistem tersendiri di kalangan usia-usia muda seperti Alisa contohnya. Ceklek. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam Mas. Lagi apa yang? Tanya Zaka mendekat ke arah sang istri.
Lagi scroll IG, Mas. Zaka membenamkan wajahnya di dada istrinya. Mas, dalam, gimana sayang? Aku kok pengen sate blengong ya, Mas. Boleh mau berangkat sekarang? Iya, Mas, tapi aku pengen belinya di Brebes, Mas. Hah? Di Brebes? Di dekat sini ada yang jualan yang kenapa harus jauh-jauh ke Brebes? Tapi aku pengennya yang di Brebes, Mas. Udah malam sayang, yang deketan sini aja ya. Mas takut kamu kecapek, En? Gak capek, Mas, kan sini Brebes nggak sampai 1 jam. Zaka akhirnya mengalah, ia harus belajar sabar menghadapi istrinya yang sedang hamil. Ya sudah, ayo berangkat. Pakai jaket sama kaos kaki ya. Iya, Mas. Alisa beranjak dari tempat tidurnya dan langsung mengambil kaos kaki dan jaket miliknya beserta milik sang suami. Zaka melajukan mobilnya menuju warung sate blengong yang terkenal enak dan lezat di Kabupaten Brebes. Zaka melirik ke arah istrinya, rupanya Alisa tertidur sejak tadi. Zaka menepikan mobilnya, ia mengatur posisi duduk sang istri agar terasa nyaman. 30 menit perjalanan, mobil Zaka telah sampai pada tujuan. Dengan lembut Zaka membangunkan sang istri yang tertidur. Sayang bangun, ucap Zaka sambil mengelus lembut istrinya. Alisa mengerjapkan matanya. Udah sampai, Mas? Udah sayang, yuk turun. Zaka melepas sabuk pengaman istrinya. Alisa nampak sumringah dituruti permintaannya oleh sang suami. Zaka memesan 20 tusuk sate blengong dan 2 porsi nasi. Mam yang banyak ya sayang, nanti kalau kurang pesen lagi. Engge, Mas. 10 menit berlalu. Alhamdulillah, kenyang, Mas. Ucap Alisa sambil mengelus perutnya. Alhamdulillah, mau bungkus lagi. Buat orang rumah aja, Mas, aku ndak usah. Yakin? Yakin, Mas, Mas habis ini ke rest area Banjaratma Brebes ya? Ya Allah, apa lagi ini? Batin Zaka. Kayaknya itu harus masuk tol sayang, kalau jalan alternatif biasa Mas kurang tahu. Ya nggak apa-apa masuk tol, nanti kan pulangnya keluar tol Adiwarna, Mas. Udah malam sayang, udah jam 10:30 ini loh. Ucap Zaka sambil memperlihatkan jam di pergelangan tangannya. Mas, aku pengen ke sana. Ayo Mas, kan sekalian perjalanan pulang Mas. Rengek Alisa sambil memegang lengan suaminya dengan penuh harapan agar dipenuhi. Ya sudah. Bentar ya Mas, bayar dulu. Iya Mas. Setelah membayar, Zaka mengajak sang istri masuk ke dalam mobil. Drama bumil memang ada-ada saja, Zaka masih bersyukur, untung saja sang istri masih mau didekati. Kalau saja sampai Alisa tidak mau didekati karena efek bawaan dari hamil muda, mungkin Zaka akan merasa sedih sendiri, karena walaupun Alisa terlihat sangat manja, ia masih memiliki rasa kasihan kepada Zaka. Ya, walaupun kadang telat menyadarinya. Masuk tol Pejagan, Mas. Iya yang, nanti ndak usah lama-lama ya, habis itu harus langsung pulang. Iya Baba sayang. Zaka mencubit gemas pipi istrinya. 15 menit perjalanan, mereka telah sampai tujuan. Wah bagus ya Mas kalau malam. Iya yang, ini mau lihat dari luar aja apa mau masuk ke dalam? Masuk boleh ya? Tanya Alisa meminta persetujuan namun agak sedikit memaksa. Mau cari Mam lagi? Nggak Mas, mau foto sama Mas Jaka. Mau foto aja kan? Nggak ada yang lain. Nggak tahu deng, lihat nanti. Zaka menatap serius istrinya. Yang asal kamu tahu, Mas ini bukannya nggak mau nurutin semua keinginan kamu. Ini semua Mas lakukan untuk kebaikan kamu dan anak kita. Tolong ya, kamu harus ngertiin Mas. Oke Mas turuti, kita masuk ke dalam terus foto-foto, setelah itu kita harus langsung pulang ya, nggak baik sayang wanita hamil keluar malam-malam. Apalagi ini sudah lebih dari jam 11 malam. Iya Mas, maafin aku ya. Makasih Mas Jaka udah mau nurutin kemauanku, iya Mas Li sejanji cuma foto-foto aja habis itu kita pulang. Tak selang berapa lama ponsel Alisa bergetar. Diarte. Deg. Alisa membelalakan matanya. Siap yang? Ayah Mas, pasti kita disuruh pulang gimana ini Mas? Ya udah bilang jujur aja mampir ke rest area sebentar, habis itu langsung pulang. Aku takut dimarahin Mas. Ya udah sini Mas yang ngomong. Alisa menyerahkan ponselnya.
Belum sempat dijawab panggilan sudah berhenti. Mas telepon balik ya? Iya mas. Tat tat tat. Panggilan tersambung lalu oleh Zaka di loudspeaker. Halo assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam mas Jaka, mas sudah perjalanan pulang belum? Sudah jam 11:30 malam ini. Ini mampir dulu ke rest area Brebes ayah, Lisa pengen foto-foto sebentar, habis itu kita langsung pulang. Walah aneh-aneh saja ngidamnya si Lisa. Ya sudah mas, habis ini beneran langsung pulang ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Enggak ya, waalaikumsalam. Sambungan terputus. Alhamdulillah aman. Makasih mas udah bantu ngomong. Gak tahu lagi deh kalau aku yang angkat pasti bakalan kena semprot. Hehehe, sudah pasti itu. Habis saya yang bandel sih. Hehe, ayo mas turun habis foto-foto langsung capcus pulang. Iya yang? Mereka berdua berjalan ke dalam, yang namanya rest area semakin malam pun malah semakin banyak orang yang berdatangan entah bertujuan untuk istirahat sebentar, buang air kecil, buang air besar, atau sekedar mencari kopi dan masih banyak lagi contohnya. Ngidam kok sampai sini ya mas? Celetuk Lisa sambil memegangi perutnya. Gak apa-apa yang, asal jangan ngidam minta ke Korea. Kenapa gitu emangnya? Baba takut kesayangan gantengnya Lee Min Ho. Hahaha. Setelah selesai memenuhi foto di galeri, akhirnya mereka berdua pulang ke rumah. Sebelum tidur, Zaka tak lupa mengoles minyak telon seluruh kaki dan perut sang istri. Alisa merasakan kenyamanan saat ada pijatan kecil dari sang suami yang memenuhi kaki hingga tangnya. Tak lama kemudian pemilik bola mata indah itu pun tertidur pulas. Cup.